Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di vlog saya, Agung Rius Vandisara di Katario. Jadi di sini sebenarnya sih dari apa yang saya tuliskan di TS Facebook saya, bahwa mungkin banyak gitu ya yang malas membaca karena kepanjangan. Kemudian di situ saya berpikir, kayaknya lebih enak nih kalau kita buatin vlog gitu kan, video, supaya teman-teman paham. Karena kalau kita bicara masalah kata, kalimat itu kan ada intonasinya kan, jadi lebih elok, lebih enak kalau kita dengarkan langsung melalui audio. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat vlog ini dan apa adanya, sesederhana mungkin, dengan tujuan berbagi pandangan saya terhadap apa yang terjadi, gitu. Ya, adapun yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini adalah terkait dengan dua status yang sudah saya bagikan di Facebook dengan tema ataupun judul gitu ya, Rakernas Rapi 2022 ini untuk siapa gitu ya. Jadi adanya Rakernas di Rapi itu untuk siapa, dan rencananya gitu, dari informasi yang berkembang bahwa Rakernas ini atau Rapat Kerja Nasional Rapi di tahun 2022 ini akan diadakan di bulan Maret di salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mencoba menggali beberapa pekerjaan rumah atau PR kita bersama di organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia untuk dapat mewujudkan visi dan misi organisasi Rapi itu sendiri. Ya. Jadi di sini saya membawakan ataupun menyajikan redaksi berupa teks maupun video ini pure murni atas nama pribadi saya, bukan atas nama jabatan saya di organisasi maupun adanya paksaan atau instruksi dari orang lain ya, karena betul-betul murni dari pribadi saya sendiri. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Rakernas Rapi 2022 ini untuk siapa? Jadi awalnya saya mencoba menjelaskan apa sih itu Rakernas, apa sih itu Rapat Kerja Nasional, untuk apa dan siapa aja yang hadir di dalamnya, gitu kan? Udah siap kopi belum? Oke, jadi kalau kita lihat gitu di peraturan ataupun tata aturan di organisasi Rapi, bahwa Rakernas itu dijelaskan pada pasal 34 dalam anggaran rumah tangga kita. Dijelaskan pada ayat 3 bahwa rapat kerja berwenang untuk menyusun, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan program pengurus selama periode kepengurusannya. Dan huruf B khusus Rapat Kerja Nasional berwenang untuk menerbitkan, merubah dan memutuskan peraturan organisasi. Jadi di sini kata kuncinya adalah peraturan organisasi. Oke. Kemudian siapa sih yang hadir di rapat kerja itu? Jadi untuk rapat kerja di tingkat nasional, yang hadir adalah Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi tingkat nasional, itu sudah pasti. Yang kedua ada pengurus nasionalnya, sudah pasti ya.
Yang ketiga adalah utusan pengurus daerah yang definitif sebanyak 2 orang dengan surat mandat. Ya, 2 orang dengan surat mandat. Yang keempat, undangan dan atau narasumber. Jadi itu dapat kita simpulkan bahwa Rakernas itu, fungsi dari Rakernas adalah musyawarah dalam organisasi rapi untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja pengurus dan serta menerbitkan, merubah dan memutuskan peraturan organisasi. Ya. Jadi ada dua clue atau kata kunci di sini. Yang pertama adalah program kerja, yang kedua adalah peraturan organisasi. Jadi mudah-mudahan sampai sana teman-teman sudah memahaminya, sudah dapat ya redline-nya. Kemudian terkait dengan yang pertama, kata kunci yang pertama yaitu program kerja. Di sini secara pribadi saya meyakini bahwa Ketua Umum Rapi Nasional Zulu 08 Alpha Fox Tango Bapak Haji Riza Fahrial beserta dengan jajaran pengurus nasional mulai dari ketua 1, 2, dan 3, sekretaris bendahara, kemudian departemen itu akan melaksanakan sepenuhnya amanah organisasi rapi sesuai dengan ADART. Saya garis bawahi bahwa sesuai ADART dan secara menyeluruh yang tertuang kalau saya menyimpulkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga rapi itu bahwa tugas dari pengurus rapi itu sangat sederhana, sangat sederhana, di mana tugasnya adalah mewujudkan visi dan misi rapi. Ya, sangat sederhana tapi berat. Oke, lanjut. Kita lanjut ke masalah kata kunci yang kedua bahwa adalah peraturan organisasi. Bahwa di dalam menyusun peraturan organisasi itu kan memiliki dasar. Jadi kita flashback sedikit dulu ke belakang bahwa bagi saya bahwa organisasi ini layaknya sebuah miniatur dari negara. Jadi cara menjalankan organisasi itu sama persis seperti negara. Organisasi pun meniru tata kelola maupun administrasinya, istilah-istilahnya yang digunakan di sebuah negara. Ya karena kita organisasi di Indonesia, ya kita meniru apa yang ada di Indonesia. Tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Jadi flashback sedikit bahwa menurut saya organisasi itu merupakan miniatur dari sebuah negara. Pertama terkait dengan konstitusinya. Konstitusi organisasi, bahwa yang tertinggi itu adalah kalau di negara adalah undang-undang dasar. Kita di Indonesia adalah undang-undang dasar 1945, ya kan? Kalau di organisasi itu sudah pasti anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu aturan yang mendasar dan tertinggi. Kemudian undang-undangnya untuk menjalankan apa yang ada di undang-undang dasar sebagai pengejawantahannya, bahwa diperlukan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri di bawahnya, ya, seperti hierarki peraturan perundang-undangan. Di kita undang-undang itu ada peraturan organisasinya.
Jadi peraturan organisasi adalah undang-undang layaknya di negara kita. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nah, itu termasuk ke peraturan pengurus. Ya, peraturan pengurus. Jadi itu kenapa saya sebut organisasi merupakan miniatur negara. Nah, untuk menyusun program organisasi sudah tentu ada dasarnya, yaitu ADART. ADART Rapi tahun 2018 menurut saya ada beberapa pasal yang ambigu, ada beberapa pasal yang tumpang tindih dengan PU, kemudian ada yang belum realistis. Jadi menurut saya ADART kita perlu dikaji ulang. Contoh saja terkait dengan pelaksana tugas, terkait dengan pejabat sementara, itu masih ada ambigu di dalamnya, ya. Kemudian terkait iuran ini tumpang tindih antara peraturan organisasi. Nanti kita bahas. Oke, kita lanjut bahwa nah, sebelum raker, bahwa kita tahu bahwa peserta raker itu adalah utusan dari masing-masing daerah, ya. Utusan dari Rakernas, ya. Kita bahas Rakernas bahwa utusan dari masing-masing daerah. Nah, teman-teman, saya yakin dari unsur grassroots, teman-teman anggota yang terbawah, saya meyakini bahwa ingin rasanya suara-suara kita, pendapat-pendapat kita ini didengar dan diwujudkan dalam sebuah peraturan dan diperjuangkan tentunya oleh pengurus-pengurus kita, kan. Nah, bagaimana caranya? Dalam organisasi kita sudah mengenal adanya rakor. Menurut saya dalam organisasi kita sudah mengenal namanya rakor maupun raker, bahwa sebelum rakernas, seyogyanya, sebelum diputuskan secara nasional, seyogyanya bahwa di tingkat bawah itu harus melaksanakan rakor, baik itu di daerah, baik itu di wilayah maupun lokal. Ya, pastinya lokal dahulu lah. Lokal, kemudian hasil dari rakor di lokal dibawa ke wilayah, disatukan dari seluruh lokal atau sewilayah itu dibawa ke daerah. Dari daerah inilah baru membawa ke tingkat nasional. Gitu. Jadi menurut saya wajib dulu kita adakan rakor untuk guna menyerap aspirasi di bawah, membawa ke jenjang yang lebih tinggi, supaya betul-betul marwah dari organisasi inilah teman-teman anggota. Bagi saya yang kebetulan saat ini menjabat di organisasi Rapi, bahwa saya selaku pengurus itu adalah sebagai pelayan jenjang organisasi di bawah kita, yaitu lokal. Dan saya di pengurus wilayah, jadi saya melayani lokal. Apa mau lokal, apa keinginan lokal, kita mencoba mengkaji, kita mencoba menasihati, membimbing agar sesuai dan terarah. Begitupun tugas lokal. Tugas lokal adalah melayani anggota. Oke, begitupun terbalik. Oke, kita lanjut. Setelah mengadakan rakor, dirangkum di daerah, dilempar atau disuarakan di tingkat nasional, tentunya itu sudah menjadi sebuah wujud dari kebebasan berserikat, wujud dari demokrasi, ya, bahwa betul-betul sekali lagi organisasi ini berjalan sesuai dengan marwahnya. Nah, pertanyaannya, udah rakor belum? Udah rakor belum?
Ya kalau belum, usulkan pengurus daerah atau wilayah maupun lokalnya agar rakor dulu. Ya, ingat bulan Maret. Nah, kita masih punya waktu 2 bulan. Oke. Tetapi begini, teman-teman, banyak hal yang kita temukan bahwa terkadang pengurus ini kebanyakan berlindung di aturan. Pengurus pintar ngomong doang, yang gerak juga anggota. Saya menyadari hal itu selaku pengurus, tetapi perlu teman-teman pahami juga upaya kami, saya secara pribadi ya, yang kebetulan sebagai pengurus wilayah, bergerak berdasarkan aturan yang ada. Itulah upaya dalam, bukan melindungi ya, mencoba atau setidaknya rapi berjalan sesuai dengan realnya. Itu ya. Jadi untuk rakor, untuk kita memutuskan sebuah peraturan dan lain sebagainya, tentu banyak sekali aturan-aturan yang kita ambil. Undang-Undang 36 telekomunikasi, kemudian permen harus kita lihat, harus melihat peraturan-peraturan yang lainnya gitu. Jadi banyak hal sebagai pertimbangan. Nah, kita lanjut. Maka dari itu teman-teman juga sebagai unsur ataupun marwah terdepan, anggota itu saya marwah terdepan organisasi, wajib menjadi smart member ya. Jadi yang paling simpel adalah kode etik 5 itu, PJSTT, diamalkan. Itu yang paling sederhana. Oke, kita lanjut. Fungsi yang kedua, bahwa raker itu adalah menerbitkan, merubah, memutuskan peraturan organisasi. Pasal 34 ayat 3 huruf B. Jadi fungsi ini, fungsi ini adalah fungsi yang paling penting. Ya. Kalau kita lihat lagi dulu, apa sih peraturan organisasi itu? Ya, apa sih peraturan organisasi itu? Selain yang tadi sudah saya ibaratkan layaknya hierarki konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terus kita lihat dan kita buka dulu ART kita. Berdasarkan anggaran rumah tangga pasal 10 ayat 3 junto pasal 12 menyebutkan bahwa peraturan organisasi rapi merupakan penjabaran dan penjelasan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga rapi yang diterbitkan oleh pengurus nasional dalam bentuk surat keputusan pengurus nasional yang berdasar pada hasil keputusan rapat kerja nasional atau rapat pimpinan nasional. Dapat dilakukan perubahan untuk diputuskan pada rapat kerja nasional atau rapat pimpinan nasional. Ingat ya, jadi PO itu dibuatnya di tingkat nasional dalam raker maupun rapim. Jangan sampai teman-teman, baik itu tingkat daerah, tingkat wilayah, apalagi lokal nih, buat PO, jangan sampai ya. Kalaupun ada ya nggak tahu deh. Skip. Mari kita lanjut. Jadi dasar pembuatan PO itulah ada ART. Oke. Kalau saya sendiri muncul pertanyaan lagi, seperti saya bilang tadi bahwa ART kita juga perlu dikaji ulang. Tapi nggak apa-apa. Secara redaksionalnya dan maksudnya sudah baik, tetapi secara redaksional, secara ininya masih ada beberapa perlu yang diperbaiki.
ya. Kita lanjut bahwa saya beranggapan seluruh peraturan ataupun tata aturan organisasi RAPI itu patut dikaji ulang. Selain ADART tadi yang sudah saya sampaikan, ada satu peraturan organisasi yang sudah umurnya 11 tahun ya. 11 tahun loh. Berlaku sudah 11 tahun. Dan isinya sudah sangat tidak relevan. Yaitu PO tentang administrasi dan kesekretariatan hasil dari Rakernas di Jogja. Ya, itu tahun 2011 loh. Jadi kalau ibarat kata ini udah usang ya. Udah apa ya? Yang bayangin sendiri deh. Jadi menurut pandangan saya, tentunya sebuah PO administrasi dan sekretariatan ini adalah PO yang harus betul-betul matang, harus betul-betul berkesesuaian. Kenapa? Karena tolak ukur ataupun rujukan ataupun dasar yang pertama dalam menggerakkan atau menyelenggarakan roda organisasi adalah PO ini. Jadi wajib PO ini menjadi PO yang pertama. Seperti halnya apa? Kalau saya boleh ibaratkan bahwa PO administrasi dan kesekretariatan ini adalah layaknya undang-undang. Teman-teman tahu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu tentang administrasi pemerintahan. Yang dimaksud adalah sebagai salah satu dasar hukum, ya, sekali lagi, sebagai salah satu dasar hukum bagi pengurus organisasi dan anggota dan pihak-pihak lain yang terkait, ya, yang terkait dengan administrasi organisasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi. Dapat nggak? Sampai situ dapat nggak? Oke, aku jelasin bahwa kita harus membentuk suatu peraturan yang jelas banget selain ADART yang menyamarkan bagaimana organisasi ini tata kelola administrasinya, surat menyurat, kode surat, kode panggil, tanda panggil, kode arsip dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul detail. Terus juga yang menyangkut dengan anggota organisasi dan pihak-pihak lain, pasti pertanyaannya pihak yang mana itu. Oke, kita lihat lagi ke belakang bahwa di dalam PO Admin 2011 itu dicantumkan bahwa ada tanda panggil spesial untuk Dinas A, Dinas B, Dinas C, Kementerian A, B, C. Sekarang ada nggak? Jadi itu yang harus kita, dan masih mempergunakan jumlah iuran yang lama. Sedangkan ini 2021 gitu. 2022 ya. Jumlah 2011 mungkin udah ya, duit waktu itu 10.000 itu kita bisa beli kopi mungkin 10 ya, kalau sekarang udah 2 kan. Oke, kita gas sedikit biar seru nih. Dari 2011 sampai 2021 sebelum Munas, apakah PO ini ada yang ngelirik nggak sih? Pengurus-pengurus teman-teman baik dari lokal sampai tingkat nasional ada melirik nggak PO ini? Dalam PO ini banyak sekali yang sudah sangat sudah tidak relevan, ya. Jadi dari 2011 sampai 2021 teman-teman yang dipurus kemana nih? Memperhatikan nggak? Oke.
layaknya apa ya, kita kasih contoh aja deh. Bentar. Jadi kita sambil santai bahwa kita ambil contoh teman-teman yang gawat gitu ya. Ada dua, menurut saya ada dua hal yang amat sangat riskan dan perlu menjadi perhatian khusus. Yang pertama terkait iuran, yang kedua adalah penggunaan logo pemerintah daerah. Ini amat sangat harus kita berhati-hati. Yang pertama terkait dengan iuran. Terkait iuran, dalam di poin 3.2 tentang biaya pengurusan perizinan ikrab dan KTA, itu jumlahnya masih nominalnya, saya lupa pastinya, tetapi itu masih jumlah yang sangat jauh dibanding yang sekarang. Kalau khususnya di Bali sekarang itu 500.000 sudah termasuk BHP frekuensi untuk yang KZPPI. Jadi kalau 500 potong 100-nya 350 lah. Kalau kita lihat yang di sana itu masih ada perbedaan antara permohonan baru dan perpanjangan di API nasional. Kalau tidak salah, permohonan baru tingkat nasional 57.500, perpanjangan adalah 55.250 rupiah. Itu ya teman-teman. Jadi kita lihat ke sana aja deh. Sekarang teman-teman cek 2011 sampai 2021 sudah berapa kali kita melakukan pergantian pengurus nasional? 2 kali kan? Oke, 2 kali. Apakah, pertanyaannya, apakah dalam musyawarah maupun di tingkat nasional, daerah, wilayah, dan lokal itu sudah melaporkan dana yang ada di organisasi selama jenjang kepengurusan itu sudah dikalikan bilangan yang ada di peraturan ini? Contoh tingkat nasional baru hanya ada 1.000, perpanjangannya ada 1.000, apakah sudah dikalikan sekian? Di daerah misalkan yang pengurus baru dan perpanjangan, apakah sudah dikalikan jumlah yang ada di sana? Silakan dicek ya. Aku mau tampilin, saya mau menampilkan, tapi teman-teman cek, buka. Ini adalah salah satu cara mungkin teman-teman jadi penasaran gitu kan. Siapa tahu setelah buka nyarinya yang itu malah dapat masalah yang lain gitu kan. Jadi bisa kita bahas. Oke, kita lanjut ke masalah iuran tadi. Andai saja dalam musyawarah nasional, musda, muswil, muslok itu jumlah pengkaliannya berbeda, saya yakin sejak 2016 sampai dengan saat ini jumlah bilangan pengkalian itu berbeda, karena kita nggak sama se-Indonesia. Oke, di Bali 500.000, bisa aja di Papua berbeda, di Medan bisa berbeda, di Jakarta bisa berbeda, di Sulawesi bisa berbeda, pastinya. Inilah yang saya sebut tempat ini. Kalau kita lihat, kita kan sebenarnya sudah diatur IPO, kenapa kita buat berbeda? Tentu kalau berbeda ya karena kebutuhan tiap masing-masing daerah berbeda ya. Tapi mau tidak mau bahwa kita harus sadari bahwa angka bilangan yang ada di sana, bilangan pengkaliannya itu menjerumuskan terhadap potensi penyelewengan, ya, potensi penyelewengan. Tetapi jangan tegang situ dulu, bahwa dalam ART 2018 pasal 54 ayat 3 huruf A angka 1 bla bla bla
menyebutkan bahwa iuran yang ditetap ini terkait dengan sumber keuangan organisasi, bahwa salah satunya adalah iuran. Kemudian iuran itu harus ditetapkan melalui peraturan pengurus sesuai jenjang. Sebagaimana, jadi iuran itu menurut saya bisa saja berbeda karena dasarnya ini, ya, mana yang lebih tinggi? Apakah PO yang lebih tinggi atau ART kita secara hierarki? Tentunya ART kan, karena kalau kita sebutkan bahwa ART itu merupakan aturan yang lebih tinggi, asas yang berlaku adalah lex specialis lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Ya, buat teman-teman, lebih tinggi mana, ART atau PO? Itu yang pertama. Jadi bisa saja berbeda karena ART kita menyebutkan demikian, jadi nggak salah. Tapi di sana diharuskan bahwa jumlah iuran itu harus ditetapkan melalui peraturan pengurus. Ya, sudah punya peraturan pengurus belum yang menyebutkan bilangan biaya pengurusannya? Harus dibentuk dulu ya kalau belum. Kalau tidak, wah, bisa potensi. Oke, kita lanjut. Kalau tadi asas yang kita gunakan adalah asas lex superior, tetapi ada salah satu asas hukum yang menyebutkan bahwa lex specialis derogat legi generalis. Ya, bahwasannya seperti yang dijelaskan dalam ART kita, apa ayat pasal 10 junto pasal 12 menyebutkan bahwa peraturan organisasi itu adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ADART. Jadi dia merupakan, PO itu merupakan aturan khusus. Jadi PO aturan khusus yang menjelaskan tentang apa isi dari ADART. Bingung kan? Kenapa bisa kena dua asas? Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, bahwa adanya tumpang tindih. Ada asas tidak kenanya asas kepastian hukum. Ya. Jadi itu sebagai sebuah masukan tentunya nanti dari saya secara pribadi untuk teman-teman yang nanti menjadi pengurusan daerah maupun steering committee yang katanya udah di SK-kan, yang akan nantinya membentuk merancang peraturan organisasi. Perlu diperhatikan asas yang mana mau dipergunakan. Apakah asas lex specialis bahwa iuran anggota itu ditentukan di PO, atau mempergunakan asas lex superior berdasarkan ADART bahwa iuran itu ditentukan di masing-masing jenjang. Kalau kita tentukan masing-masing jenjang, tentunya seluruh jenjang harus membuat peraturan pengurus. Ya, nggak bisa hanya peraturan pengurus daerah dicantumkan semuanya, tidak. Tapi pengurus daerah harus mencantumkan iuran daerah saja, peraturan pengurus wilayah harus mencantumkan iuran wilayah dan lokal. Karena apa? Karena peraturan pengurus hanya ada sampai di tingkat ataupun jenjang wilayah. Ya, silahkan dicek di ART kita. Jadi itu dulu pembahasan di vlog saya yang pertama ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan
menginspirasi teman-teman untuk kita sama-sama belajar berorganisasi yang baik, untuk menjaga marwah organisasi ini, bahwa seyogyanya dan sesungguhnya bahwa RAPI itu adalah organisasi yang sangat mulia. Saya selalu risih bahkan sedih ketika ada yang mengatakan bahwa RAPI ini adalah organisasi sosial. Jadi kalau kita sempat ya hadir, kalau kita nggak sempat ya mohon maaf. Saya sedih teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita berorganisasi ada sebuah konsekuensi yang hadir. Anggota memiliki kewajiban, anggota memiliki hak. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Siapa lagi yang membesarkan organisasi ini kalau kita? Kalau bukan kita. Kalau kita berpikir sempat, nggak sempat, terserah. Bahkan mungkin ada yang selama 5 tahun masa ikrab itu tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi sama sekali. Mungkin ada. Apakah layak diberikan perpanjangan 1028-nya? Kita bahas pada vlog berikutnya. Terima kasih. Saya Julius Sulum 14 Romeo Indian Oscar, Agung Rio Sondesara, Badung, Bali.